Takdir Master Pedang Part 8. Edisi 71 hingga 80. Bersama suara serak, kisah dilanjut. Dunia menjadi sunyi, dan semuanya sunyi. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, seluruh bangunan kapal menjadi sunyi, dan semua orang bahkan lebih sunyi, menatap lelaki tua itu dengan tidak percaya. Putra Tanah Suci Sekte Dao tidak memenuhi syarat untuk memasuki lantai 6. Siapa lagi yang memiliki kualifikasi ini? Mata Qin Tian bersinar dengan cahaya redup, dan matanya menyipit. Tuan tua, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Kata Qin Tian, dengan makna yang tidak dapat dijelaskan dalam suaranya. Yang Linbo mengerutkan kening dengan dingin, tetapi diam-diam berpikir bahwa Qin Tian terlalu sombong. Bahkan jika itu adalah prefektur Yingtian, apa yang bisa dilakukannya? Di depan seorang pria kuat di alam tanda ilahi, apa itu tanah suci? Jangan salahkan saya, Tuan Qin. Saya tahu apa yang saya bicarakan. Pria tua itu berkata sambil membungkuk, lalu menatap wanita berbaju merah di samping Yang Linbo, mengundangnya. Nona Yu, silakan pergi ke lantai 5 kapal. Yu Xiaoxiang melangkah maju. Baiklah, tapi bolehkah aku membawa seseorang? Yu Xiaoxiang menatap Yang Linbo dengan penuh kasih sayang. Yang Linbo mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya. Namun, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kamar dagang Shanghai belum memiliki aturan seperti itu. Yu Xiaoxiang tersenyum menawan. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Meskipun pemandangannya bagus di tempat yang tinggi, Xianger telah menemukan pemandangannya sendiri. Yu Xiaoxiang tampaknya melakukannya dengan sengaja. Saat dia berbicara, dia bersandar pada Yang Linbo. Mata Yang Linbo berkedip, seolah-olah dia telah mengantisipasi gerakan Yu Xiaoxiang. Dia menggeser badannya dan menghindari pendekatannya. Tiba-tiba, mata Yu Xiaoxiang berkedip dengan kebencian, air mata di matanya, dengan lembut menyekat sudut matanya, dan berkata, musuhku, apakah Xianger sangat tidak menyukaimu? Yang Linbo tertegun dan mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan niat membunuh yang terpancar dari sekeliling, dan salah satunya bahkan berasal dari Qin Tian. Meskipun mereka tidak berbicara, Yang Linbo dapat menebak bahwa itu pasti terkait dengan Yu Xiaoxiang. Kecantikan adalah bencana. Yang Linbo memiliki ide untuk menjaga jarak darinya. Jika bukan karena apa yang dia katakan sebelumnya, itu memang yang ingin dia ketahui, dia pasti akan menjaga jarak darinya. Pada saat ini, wajah Qin Tian begitu muram hingga hampir meledak. Ketika Zhao Wuji membuat keributan di sini sebelumnya, dia mengejek dalam hatinya, berpikir bahwa pihak lain hanyalah badut yang melompat-lompat. Tetapi sekarang, apa bedanya dia dengan pihak lain? Dia bahkan dapat merasakan ironi di mata semua orang di lapangan saat ini. Terutama di depan Su Wangyue saat ini, dia merasa telah kehilangan seluruh wajahnya. Di bawah pengaruh pikiran ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Apakah menurutmu rumah Yingtianku tidak layak untuk memasuki lantai 6? Matanya gelap, orang tua itu masih acuh tak acuh, menatap Qin Tian. Dan bertanya balik, Tuan Qin bercanda. Jika dulu, Yingtian Mansion tentu saja akan diizinkan masuk. Namun, hari ini, ada orang yang lebih cocok. Orang tua itu berkata, tatapannya langsung tertuju pada Yang Linbo. Tuan muda Yang, silakan masuk ke lantai 6. Orang tua itu masih membuat isyarat undangan, tetapi kali ini dia tidak menariknya kembali. Tidak seperti sebelumnya, itu hanya isyarat, tetapi sekarang lebih seperti sambutan. Pupil mata Yang Linbo mengecil. Dia sangat yakin bahwa pihak lain sedang membicarakannya saat ini. Namun, dia merasa tidak masuk akal di dalam hatinya. Bisakah dia menekan Sekte Dao dan Akademi Seng Dao dan memasuki lantai atas? Selain itu, pihak lain jelas tahu identitasnya, jika tidak, dia tidak akan memiliki pandangan seperti itu di awal. Hahaha. Pada saat ini, Qin Tian tiba-tiba tertawa. Benar-benar lelucon besar. Bahkan jika kau mengatakan bahwa Su Junior Sister dari Chihang Sword House bisa memasuki lantai 6, Qin tidak akan marah. Tapi kau benar-benar berpikir bahwa putra seorang penyihir bisa memasuki lantai 6. Apakah kau pikir kita Dao Sek bisa diganggu? Qin Tian berteriak dengan marah. Dan saat suaranya jatuh, mata Yang Linbo juga tertuju padanya. Acuh tak acuh, dingin. Qin Tian sama sekali tidak menyadarinya. Tentu saja, meskipun dia menyadarinya, dia tidak akan peduli. Dan begitu pula,
Kata-katanya juga menunjukkan bahwa dia telah lama mengetahui identitas Yang Linbo, termasuk penargetan sebelumnya, yang juga disengaja. Tiba-tiba, ada bisik-bisik di lapangan. Ada banyak pembudidaya iblis di dunia, tetapi di Daxia, hanya ada satu yang bisa disebut penyihir. Dan kali ini, tujuan kebanyakan orang pergi ke Changlan juga terkait dengan ini. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa Yang Linbo memiliki latar belakang seperti itu. Su Wangyue mengerutkan kening, dia melirik Qin Tian, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Namun, Yu Xiaoxiang memiliki sikap yang santai dan alami. Dia tahu temperamen Yang Linbo. Yang paling tidak bisa dia toleransi adalah bahwa orang lain mendefinisikannya dan ibunya sebagai penyihir. Selain itu, dia tahu bahwa Yang Linbo tidak lagi sama seperti sebelumnya dan memiliki cara yang luar biasa. Untuk sesaat, matanya tertuju pada Yang Linbo, ingin melihat bagaimana Yang Linbo akan memutuskan. Pada saat ini, Feng Zi di samping Yang Linbo melompat keluar. Apa yang kau gonggong? Hak apa yang kau miliki untuk bersaing dengan kakak laki-lakiku? Apakah tanah suci Daozong tak terkalahkan? Apakah Ying Tian Sheng Zi tak terkalahkan? Feng Zi membawa gada, menunjuk ke arah Qin Tian dan mengutuk, seolah-olah dia benar-benar lupa apa yang terjadi sebelumnya. Yang Linbo terdiam. Dia memang marah, tetapi dia tidak ingin menyelesaikannya di sini. Membunuh Qin Tian itu sederhana, tetapi di belakangnya ada rumah Ying Tian. Yang Linbo tidak ingin menambah masalah dan menunda perjalanannya ke Changlan. Tanpa diduga, Feng Zi melompat keluar dan bahkan menyulut amarahnya. Kau lagi, setengah iblis, kau benar-benar mencari kematian. Mata Qin Tian suram seperti es, dia menatap Feng Zi, niat membunuh memenuhi udara. Feng Zi tidak peduli, dia berjudai, tetapi dia tidak percaya dia akan kalah. Terakhir kali aku salah. Seharusnya aku menunjukkan keilahianku di depan orang lain. Jumlah orang yang hadir tidak cukup banyak, tetapi kali ini tidak akan ada masalah. Dia berpikir dalam hati, merasa sedikit bangga. Dia merasa bahwa dia pasti yang paling pintar di antara para monster. Dengan mengingat hal ini, dia melanjutkan. Guguk yang tidak kompeten menggonggong. Maaf, kamu hanya bahan tertawaan. Kamu tidak bisa melakukannya, dan Yingtian Mansion juga tidak bisa melakukannya. Kakak tertuaku tidak terkalahkan. Feng Zi berkata, seolah-olah dia masih tidak puas, dan menambahkan, tentu saja, aku tidak menargetkan siapapun. Maksudku, semua orang yang hadir adalah sampah. Setelah berbicara, Feng Zi mengangkat kepalanya dan melirik Yang Linbo dengan tenang dari sudut matanya. Ketika dia melihat ekspresi Yang Linbo yang dalam, dia merasa bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Ya, ekspresinya seperti ini. Dia seperti ini di mansion tuan kota sebelumnya. Benar saja, si pendongeng tidak menipuku. Feng Zi berpikir dalam hati. Namun, saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur badannya, dan melihat ratusan mata di ladang tertuju padanya, dengan niat membunuh yang membara, seperti api padang rumput. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Aku bilang kakak tertuaku tidak terkalahkan. Mengapa kau menatapku seperti itu? Feng Zi merasa sedikit bersalah, dan mundur selangkah dan bersembunyi di belakang Yang Linbo. Tentu saja, kemarahan semua orang juga jatuh pada Yang Linbo. Namun, niat membunuh ini tidak ada apa-apanya bagi Yang Linbo, dan fisiknya sudah cukup untuk menghancurkan aura ini. Hanya saja dia tidak menggunakan kekuatan ini, tetapi menatap langsung ke semua mata. Kau tahu, semua orang ini ingin pergi ke Changlan. Dia harus mengingat orang-orang ini, berapa banyak orang yang ingin melihat akhir dari ibu mereka atas nama melenyapkan iblis. Ada keheningan sesaat, dan niat membunuh pada kapal yang sedang dibangun itu tampaknya saling terkait. Sepertinya kau lupa apa yang kukatakan tadi, jangan melanggar peraturan kamar dagang Changhaiku. Kalau tidak, hasilnya mungkin bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Pada saat ini, lelaki tua di kapal pembangun itu memecah keheningan dan berkata, niat membunuh orang banyak menghilang, tetapi mata mereka masih tidak bersahabat. Yang Linbo juga menarik kembali tatapannya dan diam-diam melirik Feng Zi di sampingnya. Itu pasti kamu. Yang Linbo benar-benar tidak berdaya. Kali ini, dia benar-benar menyesal membawa kepala harimau seperti itu. Ini hanya lahir untuk menarik kebencian, dan hanya dalam beberapa kata, dia mendorong dirinya ke sisi yang berlawanan dari kerumunan. Hehe,
Kakak, kamu terlalu baik. Aku mengerti. Feng Zi tersenyum, dia pikir dia akhirnya dikenali oleh Yang Linbo, dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus mempertahankannya di masa depan, sehingga dia bisa mengandalkan Yang Linbo. Untuk sesaat, dia bahkan mulai berfantasi tentang masa depan. Yang Linbo merasa suasana hatinya sedang kacau, dan pikirannya tidak setenang kalimat ini. Secara samar, dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Pada saat ini, lelaki tua itu melangkah maju dan membuat gerakan mengundang lagi, Tuan Muda Yang, silakan pergi ke lantai 6. Dia mengulangi kata-kata lama itu, sama sekali mengabaikan mata pembunuh Qin Tian. Yang Linbo merenung sejenak dan bertanya, mengapa? Orang tua di depannya jelas tidak sederhana. Keberadaan alam tanda ilahi tidak mungkin orang biasa. Tetapi mengapa dia menargetkan dirinya sendiri? Karena Tuan Muda yang memiliki kualifikasi. Tidak hanya sekarang, tetapi dimanapun kamar dagang Shanghai berada, Tuan Muda yang dapat langsung pergi ke tingkat tertinggi. Orang tua itu berkata. Yang Linbo terdiam. Apakah kamu akan memujiku sampai mati? Yang Linbo berpikir dalam hatinya. Apakah itu rumah Ying Tian, rumah pedang Qihang, atau bahkan Akademi Sengdao milik Yu Xiaoxiang, latar belakangnya tidak sebanding dengan miliknya. Tetapi lelaki tua itu berulang kali membiarkan dirinya mencapai puncak, yang setara dengan menahan dirinya sendiri tanpa terlihat. Tetapi Yang Linbo tidak mengerti, tanpa kebencian atau dendam, mengapa dia melakukan ini. Benar saja, pada saat suara lelaki tua itu jatuh, suara Qin Tian muncul lagi. Itu lelucon. Kamar dagang Shanghai menikmati reputasi besar di Daxia, tetapi sekarang tampaknya itu bukan hal yang istimewa. Putra seorang penyihir pantas mendapatkan rasa hormat seperti itu. Qin Tian mensibir. Yang Linbo mengalihkan pandangannya, tetapi kali ini dia tidak tinggal diam. Kakakku berkata bahwa jika kamu bertemu orang sepertimu, yang terbaik adalah tidak mengatakan apa-apa, tetapi menusuknya sampai mati. Sekarang, aku ingin menusukmu sampai mati. Yang Linbo mengucapkan setiap kata, tetapi setiap kata tegas dan mengandung niat membunuhnya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi itu tidak berarti dia bisa menyentuh batasnya lagi dan lagi. Begitu batasnya dilanggar, apalagi putra suci prefektur Ying Tian, bahkan leluhur Tao dari Sekte Dao, dia tidak akan mentolerirnya. Mata Qin Tian berubah. Dalam trans ini, dia benar-benar merasa bahwa kematian sedang mendekat, seolah-olah dia akan mati. Tidak mungkin, ini pasti ilusi. Bagaimana dia, seorang yang terbuang di alam gajah naga dan putra seorang penyihir, bisa membuatku takut? Aku adalah kebanggaan prefektur Ying Tian. Dia punya ide dalam benaknya dan menghibur dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia menatap Yang Linbo, itu konyol, hanya bodoh dan tak kenal takut. Jika bukan karena permohonan suster muda Wang Yue, kamu pasti sudah mati di Watanabe. Qin Tian menjawab, menyebut Su Wang Yue untuk mengangkat dirinya sendiri. Tampaknya dia sengaja memberitahu semua orang bahwa Yang Linbo masih hidup karena dia menunjukkan belas kasihan. Yang Linbo menatap Su Wang Yue, merenung sejenak, dan melanjutkan, kamu seharusnya senang dia menghentikanmu saat itu, kalau tidak kamu pasti sudah mati. Yang Linbo menjawab, dan keduanya saling memandang, dan niat membunuh juga meledak. Tangan Yang Linbo gemetar, telapak tangannya terbuka, dan pedang panjang muncul di tangannya. Kemudian, Yang Linbo langsung menghunus pedangnya. Pedang ini adalah alam semesta. Swiss. Saat cahaya pedang menyala, cahaya pedang yang menyilaukan tampaknya menembus dunia, dan niat pedang yang luar biasa menyapu, seolah-olah untuk menghilangkan semua ketidakpatuhan. Wajah Qin Tian berubah drastis dalam sekejap. Dia tidak menyangka Yang Linbo akan bertindak begitu, dia berkata. Terlebih lagi, niat pedang yang mengerikan seperti itu dapat meledak dalam satu pedang. Hampir tanpa ragu, dia tiba-tiba mundur dan menjauh. Pada saat yang sama, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Jurus pedang Ying Tian. Dia berteriak keras, dan pedang itu bergerak ke segala arah. Dalam sekejap, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di tangannya, berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas langsung menuju Yang Linbo. Itu layak menjadi tanah suci Sekte Dao. Sungguh metode pedang yang mengerikan. Itu benar-benar mengerikan. Tampaknya ada perbedaan dunia di antara keduanya. Saat Tuan Muda Qin Tian menghunus pedangnya, pertempuran berakhir. Sekarang pikirkanlah, apa yang dikatakan Tuan Muda Qin Tian sebelumnya benar.
Dia benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Dia adalah putra seorang penyihir, tetapi dia berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Pedang Qin Tian terlalu indah, yang mengganggu pikiran mereka. Selain identitas Qin Tian, tidak ada yang mengira Yang Linbo dapat menghalangi pedang ini. Tentu saja, Feng Zi dan Fu Yue adalah pengecualian. Mata Feng Zi bersinar dengan cemerlang, itu dia, itu dia. Kali ini, metode pembukaannya benar. Aku akhirnya menciptakan kesempatan baginya untuk menunjukkan kehebatannya di depan orang lain. Feng Zi berpikir dalam hatinya, matanya tidak bergerak, menunggu untuk melihat Yang Linbo menebasnya dengan pedang. Fu Yue terdiam selama seluruh proses. Setelah melihat kekuatan Yang Linbo, dia tidak akan mengkhawatirkan Yang Linbo sama sekali. Apa tanah suci Daozong, apa putra suci, hanyalah batu loncatan baginya. Selain mereka berdua, ada 3 orang yang tahu kengerian Yang Linbo. Orang tua dari kamar dagang Shanghai tersenyum di sudut mulutnya, pedang yang mengerikan, seperti yang diharapkan, putranya dapat mengendalikan peta naga Changlan, bagaimana mungkin itu sederhana. Dia berpikir dalam hatinya dan terus melihat pertempuran di depannya. Dia benar-benar seorang kultivator pedang. Mata menawan Yu Xiaoxiang bergerak dengan kegembiraan dan cahaya lembut, menatap Yang Linbo, matanya penuh dengan keterkejutan. Di sisi lain, Su Wangyue menatap pedang panjang yang bergetar di tangannya. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Pikiran macam apa yang dibawa pedangnya? Berapa usianya? Bagaimana dia bisa mencapai level ini? Diam-diam dia terkejut. Tentu saja, itu untuk Yang Linbo. Tetapi saat berikutnya, dia menghunus pedang panjang di tangannya dan menebas di udara. Energi pedang meledak, seperti bulan yang cerah di laut, bersinar terang. Dalam sekejap, energi pedang yang ditebas Qin Tian menghilang tanpa jejak, seolah-olah ditelan, dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Sebaliknya, pedang Yang Linbo, tanpa halangan apapun, menerjang masuk, seolah-olah dapat menembus bulan yang cerah dan menghancurkan segalanya. Tuan Muda Yang, bisakah Anda memberi Wang Yue wajah dan melepaskannya? Tepat ketika pedang Yang Linbo hendak menembus, sosok Su Wang Yue muncul di depannya dan menangkis pedang itu. Sosok Yang Linbo langsung berhenti. Kedua kalinya, dia tidak banyak bicara, menyingkirkan pedang, berbalik dan pergi. Su Wang Yue menatap punggung Yang Linbo dengan tatapan rumit di matanya dan mendesah. Adik perempuan Wang Yue, mengapa Anda melakukan ini? Menyelamatkannya lagi dan lagi. Tetapi pada saat ini, Qin Tian tiba-tiba berkata. Alis Su Wang Yue seindah bulan, dan alisnya tenggelam dalam. Saudara Qin, tolong hargai diri Anda sendiri. Untuk pertama kalinya, dia merasa jijik. Dia benar-benar tidak bisa mengerti, sebagai putra suci prefektur Yingtian, apakah dia begitu bodoh. Seorang kultivator pedang, bertarung dengan seorang kultivator pedang, masih berpikir dia bisa membunuh yang lain. Qin Tian tercengang. Mendengarkan kata-kata dingin Su Wang Yue, hatinya terbakar amarah. Melihat punggung Yang Linbo, dia membunuh. Tetapi saat ini, Yang Linbo telah kembali ke posisi sebelumnya. Dia menatap lelaki tua itu. Maaf, senior, mengapa Anda ingin saya pergi ke lantai 6? Lelaki tua itu tertegun sejenak, lalu mengangguk puas, seolah-olah dia sangat puas dengan alamat dan sikap Yang Linbo. Setelah mengangguk sedikit, dia berkata, hanya 3 kata yang longtu lebih baik dari segalanya. Jadi sekarang, apakah kamu akan naik atau tidak? Hati Yang Linbo terguncang. Dia memikirkan banyak kemungkinan, puncak Luoshen, Gai Jiutian, Fu Yue, tetapi dia tidak pernah memikirkan ayahnya. Bagaimanapun, dia telah menghilang dalam 10 tahun terakhir, menjaga tanah dingin yang pahit di Miluo. Jadi secara naluriah, Yang Linbo merasa bahwa dia mungkin tidak memiliki pengaruh yang begitu besar. Tanpa diduga, akar dari segalanya adalah ayahnya. Pergi, Yang Linbo menjawab tanpa ragu. Kenangan lintai muncul di benaknya. Memikirkan kata-kata Gai Jiutian beberapa hari yang lalu, dia tidak memiliki perlawanan di dalam hatinya. Dia tidak ingin dia berpikir bahwa dia adalah orang yang lemah. Terlepas dari apakah dia ingin mengambil jalan seperti itu. Tetapi karena dia telah menginjakan kaki di sana, dia tidak akan menoleh ke belakang. Ini adalah jalan yang tidak bisa kembali, dan dia hanya bisa berjalan sendiri. Baiklah, orang tua itu tersenyum dan mengabaikan yang lainnya. Dengan lambaian tangannya,
dia memanggil orang lain untuk menerima mereka. Ingatlah untuk mengambil uang. Tentu saja, tuan muda yang baik-baik saja. Setelah orang tua itu selesai berbicara, dia pergi sendiri dan memimpin jalan bagi Yang Linbo di depan. Yang Linbo bahkan lebih terkejut, tetapi dia tidak bertanya lagi dan mengikuti dengan saksama. Fu Yue dan Feng Zi juga ingin mengikuti, tetapi mereka dihalangi oleh seseorang. Tunggu sebentar, kalian berdua bisa masuk ke lantai 5 setelah tuan muda yang naik. Orang yang bertanggung jawab atas penerimaan tamu berkata. Fu Yue mengangguk dengan lembut. Dia sama sekali tidak khawatir tentang Yang Linbo. Tentu saja, dia juga percaya diri. Tetapi Feng Zi tampak tidak senang. Mengapa? Dia adalah kakak tertuaku. Feng Zi berteriak, tampak tidak mau. Dia tidak tahu apa yang diwakili oleh kapal bangunan tingkat tinggi ini, tetapi dia tahu bahwa inilah yang diinginkan orang-orang di lapangan tetapi tidak bisa didapatkan. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih tenang. Melihat Qin Tian di depannya, matanya tidak bergerak. Qin Tian secara alami menangkap tatapan ini, dan tatapan seorang penjahat yang berhasil membuatnya merasa dingin di hatinya. Apa yang kau lihat? Kau tidak bisa bangun bahkan jika kau melihatnya. Feng Zi menggoda, membawa tongkat, berjinjit, dan menggerakkan seluruh badannya. Qin Tian sangat marah sehingga dia ingin mencabik-cabik Feng Zi. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia mengambil tindakan saat ini, itu hanya akan membuat kamar dagang Changhai tidak puas dengannya. Jangan sombong, ketika kau sampai di Changlan, lihatlah bagaimana kau mati. Qin Tian berkata dengan dingin. Tidak masalah, kakak tertuaku akan mengambil tindakan, dia tidak terkalahkan. Feng Zi percaya pada penelitiannya sendiri. Dia merasa bahwa dia ingin membuat nama untuk Yang Linbo, hanya dengan cara ini akan sejalan dengan pengembangan diri seorang adik laki-laki. Setelah beberapa saat, Yang Linbo dan lelaki tua itu menghilang. Giliranku, giliranku, Feng Zi berkata dengan tidak sabar. Resepsionis itu tersenyum tipis, memberi jalan, dan tidak banyak bicara lagi. Yang lain juga melangkah ke kapal bangunan selama resepsi. Perlu disebutkan bahwa Suang Yue tidak memilih untuk memasuki kapal yang sedang dibangun, tetapi tetap berada di geladak. Setengah jam kemudian, kapal akhirnya berlayar. Di lantai 6, Yang Linbo dan lelaki tua itu duduk berhadapan. Aku datang untukmu, kata lelaki tua itu. Yang Linbo mengangguk pelan, aku sudah menebaknya. Yang Linbo sudah menebak dalam hatinya. Tidak biasa bagi seorang pria kuat di alam tanda ilahi untuk muncul di sini, dan dia juga menyembunyikan kultivasinya dan berlari untuk menyambut tamu, yang merupakan hal yang luar biasa. Aku melakukannya dengan sengaja sebelumnya. Lelaki tua itu melanjutkan. Mata Yang Linbo sedikit tenggelam. Sengaja. Untuk membuat musuh bagi dirimu sendiri. Lelaki tua itu tidak berpikir begitu. Dia masih memiliki senyum di bibirnya dan berkata dengan tenang, ayahmu memintaku untuk melakukan ini. Yang Linbo, pada saat ini, dia tidak meragukannya. Seorang makhluk di alam tanda ilahi tidak perlu berbohong kepada dirinya sendiri tentang hal-hal seperti itu, tetapi dia tidak mengerti. Apakah ada ayah di dunia ini yang akan menipu putranya seperti ini? Apakah dia tidak puas dengan hidupnya sendiri? Karena dia ingin melakukan langkah besar. Orang tua itu menjelaskan, sambil menatap kerutan dahi Yang Linbo, dia melanjutkan. Perjalanan ke Changlan adalah awal dari rencana Tuan Xia terhadap umat manusia. Dia ingin menjadi takdir sejati dunia, untuk setara dengan Jiuk Xiao, dan untuk mendapatkan kembali kendali atas tatanan dunia. Jadi dia ingin membunuh naga sejati terakhir di dunia. Orang tua itu berbicara dengan bebas. Mata Yang Linbo dalam, tapi apa hubungannya ini denganku? Apa hubungannya dengan ibuku? Yang Linbo tampak bingung. Jika kau ingin membunuh seekor naga, silakan saja dan bunuh naga itu. Mengapa kau mengincarnya? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ibumu masih di kuil Wuang. Mereka tidak memiliki keberanian untuk membiarkan ibumu meninggalkan kota Shenwu. Kalau tidak, bukan aku yang muncul di hadapanmu sekarang, tetapi ayahmu. Alis Yang Linbo berkerut membentuk garis. Masih di kuil Wuang. Tapi bagaimana mungkin? Meskipun Gai Jiutian mengatakan ada yang aneh, jika ibunya benar-benar masih di kuil Wuang, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Jika ibunya masih di kuil Wuang, mengapa dia bersusah payah pergi ke Changlan? Untuk beberapa saat, Yang Linbo bingung.
Gai Jiutian juga mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh Tuan Xia. Meskipun tidak ditujukan kepadanya, jika dia tidak pergi, ibunya akan berada dalam bahaya. Itulah sebabnya dia tidak takut, tetapi sekarang lelaki tua itu mengatakan bahwa ibunya masih berada di kuil Luang, yang membuatnya terjerat dan tidak dapat membuka kuncinya. Bagaimana senior tahu? Yang Linbo bertanya. Gai Jiutian tidak akan pernah berbohong kepadanya. Tetapi ada celah antara apa yang dikatakan lelaki tua itu. Jika ibunya benar-benar berada di kuil Luang, bagaimana mungkin Gai Jiutian tidak memberitahunya? Satu-satunya kemungkinan adalah Gai Jiutian sendiri tidak mengetahuinya. Tentu saja kamu memberitahuku. Lelaki tua itu berkata, meletakkan cangkir teh di tangannya, dan dengan lembut berdiri. Kamu harus tahu bahwa orang yang paling mengenalmu selalu menjadi musuhmu. Meskipun ayahmu berada di tanah dingin di hutan belantara utara, dia masih dapat menebak perhitungan Xia Tiancheng. Lelaki tua itu melanjutkan. Tetapi meskipun ibumu berada di kuil Luang, dia telah kehilangan satu jiwa dan satu roh dan bergabung menjadi orang suci kontemporer istana surga iblis, jadi kamu harus pergi. Orang tua itu mengalihkan pembicaraan dan menatap Yang Linbo. Mendengar ini, wajah Yang Linbo tiba-tiba menjadi gelap. Satu jiwa dan satu roh. Jiwa adalah akar dari seseorang. Hanya ketika 3 jiwa dan 7 roh mendominasi, seseorang dapat disebut sebagai seseorang. Namun, Xia Tiancheng begitu kejam sehingga ia merampas 1 jiwa dan 1 roh dari ibunya. Untuk sesaat, mata Yang Linbo penuh dengan dingin. Orang tua itu tampaknya merasakan emosi Yang Linbo dan berkata, jadi, ayahmu bermaksud agar kamu tidak hanya pergi, tetapi juga membuat kemajuan besar untuk melihat berapa banyak orang di dunia ini yang ingin kamu mahtei dengan buruk. Ketika saatnya tiba, dia akan menyelesaikan perhitungannya. Orang tua itu berkata, menatap Yang Linbo, seolah menunggu jawaban. Yang Linbo merenung sejenak, dengan 1000 pikiran di benaknya. Hatinya tergerak. Kali ini, aku tidak ingin menjadi penghalang lagi. Karena kamu ingin aku membuat kemajuan besar, aku akan menunjukkannya kepadamu. Yang Linbo berpikir diam-diam di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Longtu, tetapi dia tahu bahwa kali ini, dia tidak akan menjadi kekuatan yang membuat orang lain menahannya. Memikirkan hal ini, Yang Linbo berkata, tidak perlu. Orang tua itu tertegun, mengira Yang Linbo menolak. Tetapi saat berikutnya, dia mendengar kalimat seperti itu di telinganya, aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Yang Linbo berdiri perlahan, karena kamu ingin maju dengan penuh kemenangan, tidak perlu tinggal di sini. Siapapun yang bermusuhan, bunuh saja dia. Jika kamu memberitahuku lebih awal, aku tidak akan menahan diri. Yang Linbo berbalik dan ingin pergi. Orang tua itu benar-benar terpana, dan buru-buru berkata, tunggu, apa yang ingin kamu lakukan? Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia pikir Yang Linbo seharusnya lebih tegas, tetapi sekarang tampaknya dia salah. Yang Linbo tidak bimbang, tetapi telah menahan diri. Sebenarnya, senior telah memberikan jawaban yang kuinginkan, tetapi masih ada beberapa hal yang belum ku ketahui, seperti Yingtian Mansion, Qihang Sword House, mengapa mereka datang, dan apa yang mereka rencanakan. Sebelumnya, aku berpikir untuk mendapatkan jawaban dari Yu Xiaoxiang, tetapi kata-kata senior membuatku mengubah jalan buntu. Daripada menebak-nebak mengapa mereka datang, lebih baik meminta jawaban secara langsung. Punggung Yang Linbo penuh dengan ketajaman, pemuda itu sekuat pedang, tegak dan tajam. Orang tua itu terdiam sejenak, dan merasakan napas yang keluar dari Yang Linbo, mengerutkan kening. Kamu begitu lugas, apakah kamu tidak takut menjadi musuh Dao Song? Orang tua itu menghentikan Yang Linbo. Yang Linbo berbalik dengan tenang, mereka selalu menjadi musuhku. Berbicara dengan lembut, hati Yang Linbo tampaknya tidak terkunci, dan dia langsung membuka pintu kamar dan turun. Kali ini orang tua itu tidak menghentikannya, tetapi tersenyum. Anak ini lebih tajam dari ayahnya. Meskipun dia tidak sekeras itu, seorang pemuda tidak perlu terlalu banyak perhatian. Dia tertawa dan berjalan dengan lembut ke jendela. Dari sini, Anda dapat melihat bagian luar kapal yang sedang dibangun. Di geladak, 2 sosok berdiri berdampingan. Yang Linbo berjalan turun dari lantai 6. Ia keluar dari kapal dan menuju geladak. Qintian dan Su Wangyue merasakan seseorang datang dan berbalik tanpa suara. Apa yang kalian lakukan di sini? Kebencian Qintian tidak berkurang,
seolah-olah ia sedang mengumumkan sesuatu, dan ia melangkah maju dan berkata, "Saya ingin jawaban." Yang Linbo menjawab, lalu berkata, "Prefektur Yingtian berada di Tenggara Daxia. Jika Anda ingin pergi ke Changlan, Anda tidak perlu datang ke sini. Meskipun semua target Anda tampaknya tidak disengaja, itu tetap tidak dapat diubah. Anda di sini untuk saya. Lalu, mengapa Anda di sini?" Yang Linbo langsung ke intinya tanpa menyembunyikan apapun. Ia berpikiran jernih, dan terkadang pembalikan pikiran dapat membuat orang tiba-tiba berubah. Su Wangyue menatap Yang Linbo di depannya, dan rasa ingin tahu tumbuh di matanya. Beberapa saat yang lalu, Yang Linbo tidak memiliki keunggulan yang begitu tajam, dan tampaknya ia tidak kompetitif. Namun dalam sekejap, dia tampak telah menjadi orang yang berbeda, dan ketajamannya terungkap. Mata Qin Tian menyipit. "Apakah kau menanyaiku?" Qin Tian tidak setuju. Dia tidak terkejut bahwa Yang Linbo dapat menebaknya. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah bahwa Yang Linbo berani datang dan bertanya. Jika orang biasa mengalami hal seperti itu, mereka kemungkinan besar akan memilih untuk merahasiakannya, dan bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka akan lebih berhati-hati. Namun, Yang Linbo melakukan yang sebaliknya dan mengambil inisiatif untuk berkunjung. "Jika kau tidak memberikannya padaku, aku akan membunuhmu." Yang Linbo berkata dengan lembut. Namun, suara ini seperti air sungai Wei, dengan hawa dingin. Qin Tian tertegun, lalu mensibir, "Bunuh aku. Hahaha, itu lelucon. Apakah kau benar-benar berpikir nama ayahmu akan cocok untukku? Aku, putra suci prefektur Yingtian, akan takut padamu, putra seorang penyihir, seorang yatim piatu tanpa sanak saudara." Qin Tian mensibir, kata-katanya sangat arogan. Alis Yang Linbo tercengang. Yatim piatu yang hilang. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki gelar seperti itu di mata orang-orang Sekte Dao. Namun, ini benar. Sejak 10 tahun yang lalu, dia dan orang tuanya telah terpisah, seperti anak yatim piatu, berjuang untuk bertahan hidup. Jika bukan karena kesempatan untuk bertemu Dao Ye, mungkin kehidupan ini akan terkubur pada malam tahun baru yang bersalju itu. Memikirkan hal ini, Yang Linbo menarik napas dalam-dalam, dan matanya bahkan lebih kesepian. Dia adalah orang yang hidup. Dia dapat mengendalikan emosinya dan tidak membiarkan dirinya kehilangannya sesuka hati, tetapi dia tidak akan acuh tak acuh terhadap masa lalu. Dia menatap Qin Tian, tanpa ekspresi, tetapi pedang panjang muncul di tangannya. "Kamu pantas mati ketika kamu berada di Watanabe. Aku seharusnya mengambil tindakan saat itu, dan seharusnya tidak memberimu kesempatan untuk terus berbicara omong kosong di sini." Yang Linbo berkata, dan energi pedang melonjak keluar. Meskipun tidak ada kekuatan spiritual di sekitarnya, pedangnya masih tajam. Badan pedang merah itu melompat, dan niat membunuh bergulir. Wajah Qin Tian memadat, dan perasaan akan kematian yang akan datang muncul di benaknya lagi. Tetapi dia masih menekannya. Dia adalah putra prefektur Yingtian dan orang kuat di alam tungku. Tidak ada alasan untuk khawatir tentang Yang Linbo, yang hanya berada di alam gajah naga. Selain itu, tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk Yang Linbo. "Karena kamu telah mencari kematian berulang kali, aku akan memenuhi keinginanmu." Mata Qin Tian bersinar dengan cahaya dingin, dan saat berikutnya sebuah pedang panjang muncul tepat di tangannya. Potong. Dia tidak menahan diri dan memimpin. Saat pedang panjang berada di tangannya, dia langsung menebas ke arah Yang Linbo untuk membunuh. Yang Linbo juga menghunus pedangnya. Tapi kali ini, dia tidak melakukan upaya apapun lagi. Saat dia bergerak, energi darah yang kuat langsung melonjak keluar darinya. Energi darah ada di mana-mana, seperti asap yang mengepul di mana-mana, dan langsung mewarnai kekosongan dalam radius ratusan kaki. Langit dan bumi tampak berubah menjadi warna darah. Dunia daging dan darah, alam semesta darah dan ki. Tampaknya pada saat ini, radius 100 kaki ini adalah dunianya, dan aku tak terkalahkan. Tapi ini bukan akhir. Pada saat dunia terbentuk dalam warna darah, sekelompok hantu brutal muncul dalam ledakan energi darahnya. Hantu itu ditutupi dengan sisik, dan anggota badannya seperti pilar. Dengan satu gerakan, itu tampaknya menghancurkan dunia. Hanya dalam sekejap, 9 gajah naga mengembun, berlari kencang di lautan darah, menuju Qin Tian. Pada saat ini, apakah itu Qin Tian atau Su Wangyue, atau bahkan lelaki tua di lantai 6 kapal bangunan,
mereka semua tercengang. Gajah naga sungguhan. Darah mengubah dunia dan berubah menjadi gajah naga. Kekuatan fisik yang sangat mengerikan, tidak heran dia memiliki keyakinan seperti itu. Kekuatan fisik ini sebanding dengan alam tungku, siapa di dunia ini yang tidak bisa dibunuh? Orang tua itu sangat terkejut. Sebelum Yang Linbo bergerak, dia tidak pernah menemukan bahwa Yang Linbo benar-benar memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Tidak, kekuatannya tidak dapat diekspos. Setidaknya, tidak sebelum Mei. Orang tua itu berkata, dan sosoknya langsung melayang ke udara, berdiri di kehampaan, lalu memadatkan pola ilahi di telapak tangannya dan menekannya dengan ringan. Ledakan, seberkas cahaya misterius langsung menyelimuti kapal, mengisolasinya dari dunia luar. Setelah melakukan semua ini, dia mengalihkan pandangannya kembali ke geladak. Saat ini, Qin Tian sudah tercengang. Darah yang melonjak dan gajah naga yang mengamuk membuat hatinya bergetar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa perasaannya sebelumnya bukanlah ilusi, tetapi peringatan. Saat ini, dia merasa menyesal. Namun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak punya cara untuk mundur. Sambil menggertakkan giginya, dia meluruskan pedangnya dan terus menusuk. Namun, saat pedangnya mendekati Yang Linbo, bayangan naga dan gajah juga menyerbu. Di bawah tekanan kekuatan yang sangat besar, sulit bagi pedangnya untuk bergerak maju. Duar, duar, naga dan gajah menerobos langit dan datang berbondong-bondong, langsung membungkus Qin Tian. Tidak, saat berikutnya, suara gemuruh terdengar, dan sosok Qin Tian langsung hancur, anggota badannya hancur, dan badannya berlumuran darah. Itu mengerikan. Seluruh dek tertusuk dan terkoyak, dan hancur karena hantaman sungai Wei. Namun, Yang Linbo tidak peduli. Dia memikirkannya, dan naga serta gajah mundur dan kembali ke lautan darah. Dan sosoknya melompat puluhan kaki dan datang di depan Qin Tian. Swiss, pedang panjang itu menunjuk ke dahinya. Tidak, jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu semua yang ingin ku ketahui. Qin Tian mulai memohon belas kasihan, wajahnya muram. Tidak peduli seberapa besar dia tidak ingin mengakuinya, dia harus menghadapi kenyataan. Semua ketergantungannya tidak ada apa-apanya di hadapan Yang Linbo. Bahkan jika dia berada di tingkat ke-8 alam tungku, itu tidak cukup baginya untuk melakukannya sendiri. Aku tidak ingin tahu lagi. Yang Linbo menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra suci prefektur Yingtian. Jika kamu membunuhku, kamu akan menjadi musuh Sekte Dao. Qin Tian dalam keadaan bingung dan memohon dengan getir, matanya sangat rendah hati. Dalam menghadapi hidup dan mati, semua kesombongan tidak ada artinya. Kamu adalah musuhku. Mata Yang Linbo bergerak, dan kemudian dalam sekejap, sebuah pedang menusuk. Medan perang akhirnya kembali tenang. Saat Yang Linbo menebas dengan pedang, Qin Tian terdiam. Hancurkan jiwa dan hancurkan alam. Setelah alam tungku, jiwa kultivator akan menjadi lebih kuat. Bahkan jika badan fisik hancur, jiwa masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Selama ada cara tertentu, badan fisik dapat dibentuk kembali, atau terlahir kembali di badan lain. Namun, pedang Siming awalnya terbuat dari pisau penyiksaan, dan masih memiliki keganasan yang sama seperti sebelumnya, dan dapat menghancurkan jiwa seseorang yang tersisa. Dan inilah salah satu alasan mengapa hakim yang bertugas memberikan hukuman tidak mengabaikan sebab dan akibat. Kamu seharusnya tidak membunuhnya. Kamu telah mendapat masalah dalam perjalanan ini. Membunuhnya akan membuat orang-orang di prefektur Yingtian marah. Pada saat ini, Su Wangyue berkata dengan lembut. Kali ini dia tidak menghentikannya. Nona Su, aku sudah memberitahumu sebelumnya, dan jawabannya sama sekarang. Aku memiliki keinginanku sendiri di hatiku. Yang Linbo berkata dengan ringan, acuh tak acuh. Su Wangyue mengerutkan kening, dan merasakan rasa frustrasi tanpa alasan. Yang Linbo mengabaikannya. Bagaimanapun, pikiran itu seperti awan yang mengambang, dan obsesi hati dapat menghancurkan segalanya. Pada saat ini, sosok lelaki tua itu juga turun dari kehampaan. Kamu benar-benar membuat kemajuan besar. Putra suci prefektur Yingtian membunuh seperti yang dia katakan. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Itu tampak seperti celaan, tetapi itu juga sedikit penghargaan. Maafkan saya, senior, karena telah merusak kapal bangunan kamar dagang Shanghai. Yang Linbo melihat ke geladak yang retak di depannya dan berkata dengan lembut.
Tidak apa-apa, itu hanya kapal bangunan, cari saja seseorang untuk memperbaikinya. Orang tua itu berkata, mengulurkan tangannya, dan segera beberapa sosok berjalan keluar dari bawah kapal bangunan. Jangan khawatir tentang ini, dan lakukan dengan lebih teliti lain kali. Orang tua itu berkata, merentangkan telapak tangannya, dan kemudian cincin penyimpanan dan pedang panjang di tangan Qin masuk ke tangannya. Kemudian, dia mengarahkan jarinya, pola ilahi melompat, dan kemudian berubah menjadi bola api untuk menenggelamkan badan Qin. Yang Linbo menatap orang tua itu, hatinya sedikit tergerak. Dia benar-benar tidak peduli dengan ini. Kamu pikir Ying Tianfu terlalu sederhana? Gadis Cihang Jianzai mengatakannya dengan baik. Kamu harus tetap memperhatikannya. Orang tua itu menatap Yang Linbo dan berkata. Yang Linbo mengangguk, terima kasih atas ajaranmu, senior. Orang tua itu mengangguk, lalu menatap Su Wangyue. Kalau tidak salah, Cihang Jianzai seharusnya ada di sini untuk memintamu membantu Yang Linbo. Su Wangyue ragu-ragu dan mengangguk. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, dia siap untuk mengaku kepada Yang Linbo. Bagaimanapun, sikap yang ditunjukkan Yang Linbo sekarang benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Yang Linbo mengerutkan kening. Membantu dirimu sendiri. Dia menatap Su Wangyue dengan heran. Tuanku dulunya adalah teman baik ayahmu. Aku datang ke sini kali ini atas perintah tuanku untuk membantumu di waktu yang tepat. Su Wangyue menjelaskan. Yang Linbo mengangguk sedikit. Jika itu karena ayahnya, itu memang bisa dijelaskan. Namun dia masih memiliki keraguan di dalam hatinya, yaitu, apa yang terjadi di kota Weishui sebelumnya terlalu kebetulan. Maaf, Nona Su, karena Anda di sini untuk membantu saya, apakah Anda tidak tahu apa yang terjadi di kota Weishui? Yang Linbo bertanya. Su Wangyue jelas bukan orang yang sederhana. Dia bisa melihat jati diri Fu Yue dan merasakan aura jahat pada Fu Yue. Dia pasti tahu bahwa mereka berdua bersekongkol. Su Wangyue berpikir sejenak, apakah itu sebabnya tuan muda yang tidak puas denganku? Su Wangyue bertanya, bukan karena tidak puas, tapi kita berada di jalan yang berbeda. Kata Yang Linbo. Dia pernah mengatakan ini sebelumnya. Dia punya pendapat sendiri dan tidak setuju dengan pilihan Su Wangyue sebelumnya. Su Wangyue menggelengkan kepalanya pelan, bagaimana kalau aku bilang itu ujian dari tuanku untuk tuan muda Su? Aku memang ingin bertindak sebelumnya, tapi tuanku bilang kalau tuan muda yang orangnya dingin, aku akan mengabaikannya. Kalau tuan muda yang bisa melakukan sesuatu, maka aku akan tinggal untuk membantu tuan muda yang. Mendengar penjelasan ini, mata Yang Linbo berkilat bingung. Apa yang dia katakan seharusnya benar. Wanita di rumah pedang Cihang itu punya kepribadian yang sangat aneh. Dia berteman dengan ayahmu karena ayahmu membunuh orang-orang dari keluarga Ye di ibu kota. Orang tua itu menyela pada saat ini, membenarkan kata-kata Su Wangyue. Yang Linbo mengangguk, sorot matanya jauh lebih tenang, tidak sedingin sebelumnya, tetapi dia tetap berkata. Yang salah paham, tapi maafkan aku karena terus terang, Nona Su tidak perlu membantuku, dan aku tidak butuh siapapun untuk mengujiku. Setelah itu, Yang Linbo mengabaikannya dan berbalik untuk berjalan menuju kapal. Mata Su Wangyue berkilat tidak senang, bahkan dengan sedikit rasa malu, tetapi setelah beberapa saat, dia kembali tenang, menarik kembali tatapannya, dan terus melihat ke arah sungai Wei yang bergelombang. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan tanpa banyak bicara, dia kembali ke kapal. Setelah kembali ke kamar, emosi Yang Linbo menjadi tenang. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Yang Linbo tidak lagi berjuang. Adapun apa yang disebut ujian, itu hanya membuat Yang Linbo merasa tidak bisa dijelaskan. Tidak peduli apa hubungannya dengan ayahnya, dia tidak dapat berpikir untuk mengujinya dengan pikirannya sendiri. Mengambil napas dalam-dalam, menekan pikiran-pikiran ini, Yang Linbo duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Sebelumnya, dia mengabdikan diri untuk membawa lempengan batu takdir, dan sudah lama tidak memvisualisasikan gambar dewa. Tetapi dia tahu bahwa gambar ilahi adalah fondasinya. Secara kebetulan, setelah membunuh Qin, Yang Linbo menemukan puluhan ribu batu roh di cincin penyimpanannya. Oleh karena itu, Yang Linbo memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menerobos kultivasinya. Segera, Yang Linbo siap dan membuka cincin penyimpanan. Saat berikutnya, pikirannya tenang dan dia memasuki kondisi meditasi. Lautan kesadaran seperti kehampaan,
dan kegelapan tak terbatas itu pekat. Saat pikiran Yang Linbo menyebar, dia melihat seberkas cahaya. Itu adalah matahari yang tergantung di udara, menyelimuti jiwa. Yang Linbo mengabaikannya. Mengolah kekuatan jiwa hanya dapat dimulai setelah alam tungku. Sekarang badannya sebanding dengan tungku, tetapi kultivasinya masih hanya gajah naga. Bahkan jika dia ingin menjelajahi misteri, dia tidak berdaya. Pikirannya terus diam sampai beberapa saat kemudian, seberkas cahaya ilahi bersinar keluar. Gambar ilahi perlahan muncul. Yang Linbo merasa kagum dan mulai menatapnya. Tak lama kemudian, dua energi dewa dan iblis mulai berdetak di dalam badannya dan mengalir di sekitar badannya. Saat dua energi dewa dan iblis itu beredar, cahaya dewa dan iblis juga mengalir di sekitar badan Yang Linbo, dan persimpangan cahaya dewa dan iblis itu langsung berubah menjadi kekuatan yang melahap. Terlihat oleh mata telanjang, batu-batu roh yang disiapkan sebelumnya juga mengalir ke badan Yang Linbo seperti orang gila. Suatu hari kemudian, Yang Linbo menyelesaikan latihannya. Sekarang setelah dia membawa prasasti batu takdir, dia dapat memvisualisasikan para dewa lebih gigih dari sebelumnya, dan dia tidak akan merasa lelah selama sehari semalam. Alasan gangguan itu adalah karena dia merasakan bahwa sirkulasi dua energi dewa dan iblis itu perlahan-lahan melambat. Melihat pemandangan di depannya, pupil mata Yang Linbo tiba-tiba mengecil. Batu-batu roh itu habis. Yang Linbo merasa luar biasa. Dia telah belajar dari Su Sheng sebelumnya bahwa batu-batu roh itu sangat langka. Bagi alam gajah naga biasa, beberapa batu roh sudah cukup bagi mereka untuk menerobos alam. Namun sekarang, hanya dalam satu hari, dia benar-benar melahap puluhan ribu batu roh, yang terlalu luar biasa. Namun, ketika dia merasakan kultivasinya sendiri, keterkejutan di mata Yang Linbo berubah menjadi kegembiraan. Lapisan ke-9 Gajah Naga, Master Dao, jika ini terus berlanjut, apakah aku akan dapat menerobos ke tungku segera? Yang Linbo tidak dapat menahan diri untuk tidak menghubungi Master Dao, kegembiraannya terbukti dengan sendirinya. Jika orang lain melihat penampilan Su Yue saat ini, mereka pasti akan terkejut. Pada saat ini, dia lebih seperti remaja. Tidak, bahkan untuk menerobos ke bawaan, kamu membutuhkan kesempatan besar, kata Master Dao. Dia telah memperhatikan Yang Linbo, jadi ketika Yang Linbo membuka mulutnya, dia memukulnya tanpa ampun. Kata-kata pendeta Tao itu membuat kegembiraan di mata Yang Linbo langsung menghilang, dan dia bahkan merasa sedikit bingung. Pendeta Tao, apakah kau bercanda, kata Yang Linbo. Dalam satu hari, dia mampu menerobos dari tingkat pertama Gajah Naga ke tingkat ke-9. Meskipun menghabiskan banyak batu roh, itu tidak membutuhkan kesempatan besar seperti yang dikatakan pendeta Tao, kan? Jangan tidak percaya padaku, nak, apakah kau lupa satu hal? Kau memiliki urat nadi abadi, dan kau harus mencapai batas setiap alam sebelum kau dapat menerobos. Pendeta Tao itu berkata. Lagi pula, di era sebelumnya, alam kultivasi tidak pernah terbagi begitu halus. Alasan mengapa itu dibagi menjadi 9 tingkat sekarang hanya berdasarkan pada perubahan kekuatan dalam badan. Yang Linbo mengerutkan kening, dia tentu tidak akan lupa bahwa dia memiliki urat nadi abadi. Namun sebelumnya, dia membuka meridian abadi, memasuki tingkat ke-10 dari penempaan badan, dan kemudian menerobos, yang merupakan proses alami, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, mendengarkan apa yang dikatakan Dao Ye, tampaknya sangat sulit. Dao Ye, apa maksudmu dengan tidak ada perbedaan level sebelumnya? Yang Linbo bertanya. Karena tidak ada perbedaan level, apa arti dari level ke-10-nya? Alam adalah alam. Di masa lalu, alam tidak dibagi dengan begitu jelas. Apakah itu 4 pernyataan awal, tengah, akhir, dan sempurna, atau 9 tingkat saat ini, itu hanyalah perubahan kekuatan dalam badan. Anda pikir Anda telah menembus ke tingkat ke-9 Gajah Naga, yang merupakan konsep yang tidak berdasar. Karena fisik Anda terlalu kuat, Anda tidak akan memiliki hambatan apapun di alam ini dan dapat membuat kemajuan pesat. Dao Ye melanjutkan. Senyum di wajah Yang Linbo menghilang dan dia menjadi serius. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Dao Ye, Yang Linbo menyadari mengapa dia bisa menerobos begitu banyak dalam satu hari. Lalu mengapa sulit untuk menerobos bawaan? Yang Linbo bertanya. Tidak mudah untuk menerobos keadaan ekstrim apapun. Dan terobosan Anda sebelumnya seharusnya juga merangsang kultivasi badan penekan dunia, sehingga Anda dapat memadatkan Gajah Naga.
Anda harus tahu bahwa ini adalah keberadaan yang telah punah setelah 7 generasi. Satu-satunya penjelasan bagi Anda untuk memadatkannya adalah ini. Dan jika Anda ingin menerobos, Anda mungkin harus mencapai puncak 7 generasi. Dao Ye merenung. Mata Yang Linbo bergerak, memikirkan kekuatan yang meledak dalam pertempuran sebelumnya. Dunia daging dan darah tampaknya menciptakan area pertempuran yang unik baginya, dan gajah naga yang berlari kencang adalah perwujudan kekuatan fisiknya, menghancurkan segalanya. Namun saat itu, hanya 9 patung yang terkondensasi. Saat itu, dia masih bingung, dia belum pernah mengolah kekuatan semacam itu. Sekarang di bawah penjelasan Dao Ye, dia akhirnya mengerti. Dengan mengingat hal ini, Yang Linbo tenggelam dalam kultivasi Bad dan Zenzi. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali. Kamu benar, itu memang terkait dengan Bad dan Zenzi. Dan di alam ini, aku ingin memadatkan 10.000 gajah naga. Yang Linbo berkata dengan suara yang dalam, dengan keterkejutan yang tak terlukiskan di hatinya. Demikian pula, dia juga mengerti mengapa Dao Ye mengatakan bahwa jika dia ingin menerobos ke alam bawaan, dia mungkin membutuhkan kesempatan besar. Yah, Old Seven juga mencapai ketinggian seperti itu saat itu. Tetapi kamu berbeda dari Old Seven. Fisiknya ditempa selangkah demi selangkah. Kamu menanggung beban takdir dan memiliki keunggulan atas Old Seven. Sekarang gajah naga yang kamu padatkan lebih ganas daripada yang dipadatkan oleh Old Seven di awal, seolah-olah itu diwarnai dengan makna takdir. Jika kamu dapat mencapai derap langkah 10.000 gajah naga, maka aku khawatir kamu dapat menjadi tak terkalahkan di bawah pola ilahi. Dao Ye menjadi bersemangat. Dia telah mengikuti 9 generasi, tetapi tidak ada seorang pun seperti Yang Linbo yang memulai dengan ledakan langit. Sepertinya aku bisa melakukannya sekarang. Yang Linbo merenung sejenak dan berkata, kau tidak bisa melakukan apa-apa. Bisakah kau mengalahkan kakak laki-lakimu? Bisakah kau mengalahkan kakak perempuanmu? Bisakah kau mengalahkan kakak perempuanmu? Kau hanya bisa mengalahkan orang-orang seperti yang pernah kau kalahkan sebelumnya. Karena kau tidak bisa mengalahkan mereka, bagaimana kau bisa disebut tak terkalahkan? Pendeta Tao itu sangat marah. Mata Yang Linbo bergerak sedikit, dan sosok beberapa orang muncul di benaknya. Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan pendeta Tao itu benar. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur seperti itu sekarang, dia tidak memiliki kepercayaan diri ini. Mereka juga memiliki keyakinan mereka sendiri di dalam hati mereka, Taoisme mereka teguh, dan bakat mereka tak tertandingi, yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan bayangan Su Sheng muncul di benak Yang Linbo. Tampaknya kakak laki-laki ini tidak biasa. Setelah dimarahi oleh pendeta Tao, Yang Linbo tidak lagi membantah. Ingat, jalan takdir adalah jalan yang tidak bisa kembali. Entah kau menjadi tak terkalahkan, atau kau membuat pakaian pengantin untuk orang lain dan menjadi batu loncatan bagi orang lain untuk memperjuangkan takdir. Kata Taois itu dengan suara yang dalam. Yang Linbo mengangguk dan berkata, aku mengerti. Sang Tao berhenti dan perlahan terdiam. Bas. Pada saat ini, sebuah lonceng tiba-tiba muncul di mata Yang Linbo. Hati Yang Linbo tergerak dan dia berjalan langsung ke jendela. Kemudian, dia melihat tebing di depannya, seolah-olah jalan itu telah berakhir. Kecepatan kapal bangunan juga melambat saat ini. Kemudian, sebuah suara keluar dari kapal bangunan dan berteriak, semuanya, silakan kembali ke geladak. Suara itu ditransmisikan melalui kapal bangunan 6 lantai, seolah-olah ada semacam kekuatan yang mentransmisikan suara atas namanya, bergema di ruangan itu. Yang Linbo sedikit mengumpulkan pikirannya dan berjalan keluar ruangan. Meskipun dia tidak tahu apa alasannya, karena kamar dagang Shanghai memanggilnya seperti ini, pasti ada pengaturan lain. Dalam perjalanan, dia bertemu Feng Zi. Feng Zi, Fu Yue, dan Yu Xiaoxiang. Begitu mereka melihat Yang Linbo, mereka bertiga datang. Hei, kakak, kamu sudah menerobos lagi. Aku merasa aura di badanmu semakin kuat. Meskipun Feng Zi adalah setengah iblis, persepsinya tetap menakjubkan. Dia merasakan terobosan Yang Linbo. Yang Linbo mengangguk dan tidak menyangkalnya. Wajah Yu Xiaoxiang penuh dengan ketidakpercayaan. Dalam satu hari, dia benar-benar berhasil menerobos ke tingkat ke-9 naga gajah. Bagaimana kamu melakukannya? Tanyanya. Yang Linbo tidak menjawab, tetapi berkata, aku sudah tahu jawaban yang aku inginkan. Mengenai mengapa kamu datang,
Aku tidak peduli. Kamu dan aku berada di jalan yang berbeda, jadi lebih baik menjaga jarak di masa mendatang. Yang Linbo berkata dengan ringan, memimpin dan berjalan menuruni tangga. Yu Xiaoxi yang tertegun, dan kemudian matanya yang menawan melonjak karena geli. Melihat punggung Yang Linbo, dia melengkungkan bibirnya dan berkata, ini benar-benar menarik. Dia mengangkat lengan gioknya sedikit dan mengangkat dagunya. Sampai sosok Yang Linbo benar-benar menghilang, dia juga mengejarnya. Setelah puluhan napas, seluruh dek dipenuhi orang. Semuanya, kalian akan memasuki ruang lingkup kuil kuno Longchan di depan. Tidak ada nasib untuk menyeberangi lautan pahit sejauh 3.000 mil. Kami hanya dapat mengirim kalian ke sini dengan cara ini. Orang dari kamar dagang Changhai berkata. Mata Yang Linbo tiba-tiba bergerak, dan secara bertahap menjadi acuh tak acuh. Kuil kuno Longchan juga merupakan salah satu tujuannya. Semua orang tidak bereaksi, seolah-olah mereka telah mengetahui aturan ini sejak lama. Tuan, bolehkah saya bertanya apakah Anda telah melihat putra saya dari rumah Yingtian? Tiba-tiba, sebuah suara muncul. Itu adalah murid dari rumah Yingtian, yang bernama Anping. Yang Linbo punya kesan tentangnya. Orang ini adalah orang yang ingin menyerang Feng Xi di Watanabe. Putra suci Anda sudah mati. Pria itu berkata dengan lembut. Apa? Anping terkejut. Semua orang di ruangan itu juga terkejut dengan jawaban dari kamar dagang Changhai. Mereka mendongak dengan ketakutan dan kebingungan. Seorang putra suci dari tanah suci Sekte Dao meninggal begitu saja. Dunia sunyi, kecuali angin dingin yang menggigit, tidak ada suara di lapangan. Tidak mungkin, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin putra suci dari rumah besar kita mati? Anping meraung. Bukan hanya dia, ini pada dasarnya adalah persepsi semua orang di lapangan. Bagaimana mungkin makhluk tingkat 8 tungku mati begitu saja? Siapa yang bisa membunuhnya? Siapa yang berani? Bagaimanapun, Prefektur Yingtian adalah tanah suci Sekte Dao, tertinggi dan mewakili puncak para kultivator Daxia. Siapa yang berani memprovokasi makhluk seperti itu? Orang-orang dari kamar dagang Changhai mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, dia memang mati, badan dan tulangnya hilang, badan dan jiwanya hancur, tuan muda yang melakukannya. Swiss. Dalam sekejap, semua mata beralih ke Yang Linbo. Yang Linbo tetap acuh tak acuh, tetapi juga mengerutkan kening. Mengapa kamar dagang Changhai melakukan ini? Pada saat ini, dia memikirkan lelaki tua itu sebelumnya, tetapi lelaki tua itu tidak muncul, dan sepertinya dia seharusnya pergi. Tetapi dia tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Karena dia mengatakan bahwa dia berhubungan baik dengan ayahnya, mengapa dia mengadu domba dirinya sendiri sekarang? Dia, tidak mungkin, seorang yatim piatu yang kehilangan orang tuanya, putra seorang penyihir, bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk membunuh kakak senior Qintian? Bahkan jika dia memakan hati beruang dan keberanian macan tutul, dia tidak memiliki kekuatan. Anping tidak percaya bahwa Yang Linbo memiliki kualifikasi sama sekali. Bagaimanapun, kultivasi Yang Linbo ada di sana. Bahkan di mata mereka, Yang Linbo mampu bertahan hidup karena permohonan Cihang Jianzai sebelumnya. Ya, mengapa dia bisa? Seorang makhluk di alam gajah naga dapat membunuh putra suci rumah Yingtianku. Itu adalah mimpi yang bodoh. Apakah kamar dagang Changhai bersiap untuk menjadi musuh Yingtian Mansionku? Putra suciku telah pergi, dan kau memberikan penjelasan ini. Benar? Apakah kau pikir Yingtian Mansionku mudah diganggu? Untuk sesaat, semua murid Yingtian Mansion dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan saling melotot. Meskipun para penonton terdiam, mereka memiliki pikiran yang sama dengan mereka. Mereka tidak berpikir Yang Linbo memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya pada Perisu. Perisu menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri hari itu. Orang dari kamar dagang Changhai melambaikan tangannya dan berkata dengan tak berdaya. Saat dia selesai berbicara, mata semua orang beralih ke Su Wangyue. Dia benar, Qintian memang sudah mati. Dia tewas di bawah pedang Yang Linbo. Tidak ada badan yang tersisa. Su Wangyue berkata dengan nada dingin. Yang Linbo mengerutkan kening erat. Dia bahkan lebih bingung. Mungkinkah kata-katanya sebelumnya membuat Su Wangyue merasa terasing? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menunjukkan sikap seperti itu? Kakak, itu pasti kau. Feng Xi benar-benar berbeda dari Yang Linbo. Merasakan tatapan semua orang,
dia cukup bangga. Tampaknya dialah yang menarik banyak perhatian saat ini. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Apa yang kau lihat? Apa salahnya membunuh seseorang? Kakakku tidak terkalahkan. Siapa di dunia ini yang tidak bisa dibunuh?" Dia memasukkan satu tangan ke sakunya dan membawa tongkat di tangan lainnya. Orang-orang di prefektur Yingtian tiba-tiba mengubah wajah mereka. Terutama Anping, ketika dia mendengar kata-kata Feng Zi saat ini, dadanya terbakar amarah. Tapi dia tidak bodoh. Bahkan Su Wangyue mengakuinya secara pribadi, yang membuktikan bahwa Qin Tian benar-benar mati di tangan Yang Linbo. Qin Tian berkata untuk membunuh dan membunuh, apalagi dia. Dengan pikiran ini, sosoknya tiba-tiba melompat dari geladak. Gunung tidak berputar, air berputar. Yang Linbo, kamu membunuh putra suci Yingtian Mansionku, Yingtian Mansion tidak akan membiarkanmu pergi. Dia memiliki ide untuk mundur dan tidak berani tinggal lebih lama, karena takut Yang Linbo akan mengincar mereka. Para pengikut Yingtian Mansion juga terbangun saat ini, dan melompat ke dalam kehampaan satu persatu, siap untuk melarikan diri. Pada saat ini, Yang Linbo mengangkat kepalanya sedikit. Dia menekan keraguan di dalam hatinya dan mengarahkan pandangannya pada beberapa orang. Lalu sekejap kemudian, sosok itu bergerak dan kilatan cahaya pedang tiba-tiba menyeruak dari tangannya. Kepulan, kepulan, kepulan. Dalam sekejap, cahaya dingin berkelebat di kehampaan, lalu menghilang. Namun di saat yang sama, angin yang mencurigakan tiba-tiba bertiup melalui kehampaan, lalu beberapa sosok jatuh langsung dari kehampaan. Darah menyebar di Sungai Wei, mengalir ke hilir, dan menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan bau samar darah yang bertahan lama. Dari awal hingga akhir, Yang Linbo tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, tatapan semua orang di lapangan berubah. Banyak mata yang teralihkan, menggoda, dan mereka sama sekali tidak berani menatap Yang Linbo. Kenapa repot-repot? Mereka bukan ancaman bagimu. Su Wangyue berbicara dengan lembut, tampak sedikit tidak puas. Yang Linbo hanya melihat, lalu mengalihkan pandangannya. Dia tidak menjelaskan, dan dia tidak perlu menjelaskan. Jika itu hanya target, Yang Linbo mungkin tidak akan membunuh. Tetapi ketika kata-kata yatim piatu keluar, nasib mereka sudah pasti. Su Wangyue mengerutkan kening, dan sosoknya, seperti makhluk abadi yang dibuang, membeku di tempat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Linbo bahkan tidak akan menjawabnya. Pembunuhan yang bagus. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul. Itu adalah tuan muda dari Villa Wenjian, Zhao Wuji. Zhao Wuji selalu sangat rendah hati sebelumnya, dan dia tidak berbicara sejak Qin Tian muncul. Tetapi saat ini, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa. Dia melangkah maju dan datang ke Yang Linbo. Yang paling dibenci Zhao. Dalam hidupnya adalah orang-orang seperti ini yang menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatan mereka. Prefektur Yingtian tidak terkalahkan, dan masih ada peta naga Changlan untuk menekannya. Orang-orang prefektur Yingtian pada dasarnya tidak terkendali, dan selalu berpikir bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Pedang saudara yang tidak tertandingi, dan dia tegas dalam membunuh. Dia benar-benar pria yang temperamen. Ngomong-ngomong, Zhao juga suka berteman dengan orang-orang seperti Kakak Yang. Mereka menghina ibu kandung Kakak Yang, tetapi Kakak Yang tidak takut dengan prefektur Yingtian. Kakak Yang membunuh mereka dengan satu pedang, yang benar-benar membuat Zhao merasa senang. Sayang sekali aku tidak bisa menyaksikan gaya Kakak Yang membunuh pencuri guguk Qin Tian sebelumnya. Sayang sekali. Zhao Wuji berkata berturut-turut, hanya 3 kalimat, dan dia sudah memanggilnya Kakak Yang, seolah-olah dia sudah lama mengenalnya. Yang Linbo juga cukup terkejut. Terlebih lagi, Yang Linbo selalu memiliki perasaan aneh di hatinya ketika mendengar apa yang dikatakan Zhao Wuji. Apakah dia berbicara tentangnya? Jika dia tidak mendengar apa yang dikatakan Zhao Wuji, Yang Linbo tidak akan tahu bahwa ada begitu banyak manfaat dalam membunuh seseorang. Dan di mulutnya, Ying Tianfu menjadi orang yang kejam. Namun, dia tidak merasakan kebencian apapun dari Zhao Wuji. Keilahian di matanya tidak hilang, dan dia sangat peka terhadap persepsi ini. Termasuk sebelumnya, dia tidak ingin memperhatikan Su Wangyue. Su Wangyue terlalu acuh tak acuh, seolah-olah dia memudar dalam suara perih, dan semua yang dia katakan dan lakukan tampaknya berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Sebaliknya, apa yang dikatakan Zhao Wuji saat ini membuat Yang Linbo merasa lega. Saudara Zhao,
Anda terlalu baik. Yang Linbo berkata sambil membungkuk. Tidak, tidak, itu bukan berlebihan. Tuan Muda Yang, jangan lupa bahwa aku juga seorang kultivator pedang. Pedang Tuan Muda yang murni dan memiliki makna yang agung. Saat Tuan Muda yang menghunus pedangnya, aku tahu bahwa Tuan Muda yang adalah orang yang pantas untuk dijadikan teman. Zhao Wuji tersenyum tipis, seolah-olah tanggapan Yang Linbo membuatnya sangat senang. Yang Linbo mengangguk. Kakak, penglihatanmu bagus. Pada saat ini, Feng Zi tiba-tiba berbicara. Namun, tatapannya tidak ramah, dan dia sangat takut pada Zhao Wuji. Mata Zhao Wuji menyipit dan menyipit. Tentu saja, kekuatan kakak yang terlihat jelas bagi semua orang. Saat dia berkata, dia berbalik dan melihat orang-orang yang dibawanya. Kalian bisa kembali sendiri. Aku telah mengakui kakak yang sebagai kakak tertuaku. Dalam perjalanan ke Changlan ini, aku akan mengikuti kakak tertuaku saja. Zhao Wuji berkata dengan ringan. Tiba-tiba, orang-orang di Villa Wenjian saling memandang. Namun setelah beberapa saat, dia tetap berkata, ya. Yang Linbo terdiam sejenak. Melihat Zhao Wuji dengan wajah gembira, dia merasa ragu. Jika Yang Linbo tidak bisa merasakan niat jahat dalam dirinya, dia akan curiga bahwa dia memiliki motif tersembunyi. Yang Linbo bukan satu-satunya yang bingung. Semua orang di lapangan juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tuan Muda dari Villa Wenjian begitu rendah hati saat ini. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Orang-orang di lapangan memiliki asal-usul yang berbeda. Secara alami, ada juga yang mengenal Villa Wenjian, dan mata mereka penuh dengan penghinaan. Menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatanmu. Kamu adalah leluhurnya, sekarang kamu berpura-pura begitu benar, itu benar-benar konyol. Tetapi mereka secara alami tidak berani mengatakan ini dengan lantang, dan hanya berani mengkritik dalam hati mereka. Pada saat ini, dengan kemunculan Zhao Wuji, kekuatan ganas pedang Yang Linbo sebelumnya berangsur-angsur menghilang. Tunggu, kakak laki-lakiku tidak mengatakan akan menerimamu. Jangan bersikap tidak tahu malu dan datanglah. Kakak laki-lakiku tidak terkalahkan. Dia tidak akan menerima kucing atau guguk sembarangan. Feng Zi tampak merasa terancam dan melangkah maju untuk berbicara. Zhao Wuji terkekeh, kakak Yang dan aku langsung cocok. Mengapa tidak mengakui seorang kakak laki-laki? Kamu tidak tahu malu, sama denganku. Mereka berdua saling berhadapan, dan ada semangat juang di mata mereka. Yang Linbo menatap kedua orang di depannya dalam diam dan hanya terdiam. Semuanya, sudah larut malam. Karena urusan kalian sudah diselesaikan, silakan turun dari kapal. Biksu yang membimbing kuil Longchan kuno seharusnya segera tiba. Pada saat ini, orang-orang dari kamar dagang Changlan angkat bicara dan menyela kedua orang yang sedang berkelahi. Namun, keduanya masih bersaing secara diam-diam, dengan kemarahan yang membuncah di mata mereka. Hati Yang Linbo sedikit tergerak. Biksu yang membimbing. Jadi, orang-orang dari kuil Longchan kuno akan datang ke sini. Berdengung. Pada saat ini, bel lain berbunyi, menyela pikiran Yang Linbo. Berbalik, dia melihat beberapa sosok diam-diam muncul di bawah tebing. Mereka diselimuti cahaya Buddha, dan tampak sangat hikmat. Namun, di mata Yang Linbo, itu seperti cahaya yang menyelimuti dunia. Meskipun menyilaukan, itu mengandung kejahatan. Dengan pemikiran ini, Yang Linbo memiliki tebakannya sendiri di dalam hatinya. Tampaknya apa yang dikatakan serigala sebelumnya benar. Kuil kuno Longchan tidak dapat dipisahkan dari kejadian itu. Itu adalah biksu pemandu kuil kuno Longchan. Itu memang luar biasa. Hanya melihat dari kejauhan membuatku merasa tenang. Itu layak untuk kuil kuno Longchan. Saya mendengar bahwa biksu pemandu memiliki mata untuk mengamati dunia, dapat melihat melalui hati orang-orang, dan tidak akan menyelamatkan semua orang jahat. Untungnya, saya belum melakukan kejahatan apapun dalam hidup saya. Ada banyak pendapat yang berbeda. Orang-orang ini terkejut dengan kemunculan biksu pemandu kuil kuno Longchan dan mendambakannya. Kuil kuno Longchan sudah terkenal dan merupakan salah satu tempat suci agama Buddha. Sekarang berdiri di lautan penderitaan ini, itu menunjukkan kekuatan tertinggi Buddha. Itu adalah musuh bebuyutan roh-roh jahat langit dan bumi. Orang-orang yang mempraktikkannya juga sangat mendambakannya. Biksu besar yang mencari ketenaran dan reputasi berpura-pura dengan sangat baik. Pada saat ini, Feng Zi tiba-tiba berkata,
Dia mendengus dingin dan berbalik untuk melihat Yang Linbo. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ingin membunuh mereka secara langsung? Yang Linbo sekali lagi merasa bahwa menjaga Feng Zi di sisinya adalah bencana. Meskipun dia ingin mencari tahu kebenarannya, tidak perlu mengatakannya dengan begitu terang-terangan. Yang Linbo tetap diam dan tidak menanggapi. Baiklah, saya mengerti. Feng Zi tiba-tiba mengangguk dengan berat. Yang Linbo tercengang. Apakah saya mengatakan sesuatu? Apa yang Anda mengerti? Entah mengapa, dia merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat dia berpikir, sosok Feng Zi telah melompat keluar. Tidak baik, hati Yang Linbo tenggelam. Adegan ini tampak familiar. Feng Zi memiliki ekspresi yang sama sebelumnya ketika dia bersama Qin Tian. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi lagi. Secara tidak sadar, dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Pada saat Feng Zi melompat keluar, suaranya jatuh, "Guru, tidak perlu membimbingmu. Kembalilah dan bersihkan lehermu dan tunggu kematian." Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat suara ini jatuh, seluruh kehampaan menjadi gelap. Guntur bergemuruh dan meledak di kehampaan, dan rasa penindasan yang tak terlihat juga muncul di kehampaan. Binatang buas, bagaimana kami bisa membiarkanmu menjadi liar di tanah suci agama Buddha? Teriakan marah datang dari atas awan. Suaranya seperti guntur, memekakkan telinga dan menakjubkan. Wajah Feng Zi memucat, dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh dari haluan. Dia menggertakkan giginya dan menatap ke atas ke dalam kehampaan. "Mengapa kamu berteriak? Kakak laki-lakiku tidak terkalahkan. Hari ini, kakak laki-lakiku datang untuk biksu jahat dari kuil kuno Longchanmu. Mengapa kamu tidak berlutut dan dihukum?" Feng Zi menjawab dengan keras tanpa melangkah mundur. Hancur. Saat suaranya jatuh, air di bawah tebing tiba-tiba berguling kembali, dan sosok-sosok yang berada ratusan kaki di bawah juga menginjak ombak yang bergulung dan membubung tinggi. Pada saat yang sama, dua sosok muncul di awan. Mereka memegang tongkat Buddha, melotot ke Vajra, dan menukik ke bawah. Dalam sekejap, laut dan langit terhubung, dan beberapa sosok tumpang tindih di kehampaan. "Kamu binatang buas yang berani, monster, melihat kuil kuno Kuleiyin, kamu tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi kamu berani berbicara omong kosong." Seorang biksu di ombak besar membuka mulutnya dan memarahi, suaranya seperti genderang yang mengejutkan dunia, mengejutkan pikiran orang-orang. Pada saat ini, sosok Feng Zi meledak dan mundur. Dia hanya berteriak tanpa rasa khawatir, "Kakak, selamatkan aku." Yang Linbo. Kalimat ini terlalu familiar. Dulu Watanabe pernah seperti ini, sekarang kembali seperti ini. Sekarang dia yakin bahwa menjaga Yang Linbo di sisinya bukanlah hal yang baik. Namun, dia tetap memutuskan untuk bertindak. Dengan satu langkah, dia melangkah sebelum angin berhenti dan menahan amarah sang Buddha yang bergulung-gulung. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar, dan jubah biru langitnya berkibar-kibar, tetapi dia tidak bergerak sama sekali, menghalangi keagungan niat sang Buddha dari beberapa orang dengan badan fisiknya. Dalam kehampaan, beberapa biksu juga menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Mereka secara alami sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah suara Buddha dari kuil kuno, yang dapat menembus hati orang-orang dan membingungkan jiwa orang-orang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Yang Linbo benar-benar dapat bersaing dengan kekuatan badan fisiknya. Begitu pula, orang-orang di atas kapal juga membelalakan mata mereka saat ini. Tatapan mata mereka saat melihat Yang Linbo penuh dengan keheranan. Beraninya dia baru saja membunuh putra suci prefektur Yingtian, dan sekarang dia bertarung melawan kuil Longchan kuno. Apakah ini menjadi musuh dunia? Untuk sementara waktu, mereka merasa takut di hati mereka dan takut pada Yang Linbo. Selain itu, melihat sikap Yang Linbo saat ini, jelas bahwa dia telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, seolah-olah dia datang ke sini untuk tujuan ini. Mata Su Wangyue tenang, dan tidak ada kejutan. Dia secara alami tahu bahwa masalah rumah tuan kota Wei Shui adalah ujian bagi Yang Linbo, dan Yang Linbo telah membuat pilihannya sendiri saat itu. Namun, dia tidak menyangka Yang Linbo akan mengadopsi metode yang begitu radikal. Yang Linbo menatap kehampaan dengan tenang dan tidak berkata apa-apa. Yang Linbo, lautan penderitaan tidak terbatas, dan Buddhaku tidak akan menyelamatkanmu, darah iblismu mendidih dan kamu adalah pembunuh.
Jika kamu berani melangkah maju, kamu akan berada di api penyucian Shuro. Akhirnya, biksu di kehampaan itu berbicara lagi. Yang Linbo memandang dengan tenang, menatap beberapa orang, dan berkata dengan ringan. Lautan penderitaan tidak terbatas. Pedangku dapat menyeberanginya. Jika Anda Buddha tidak menyeberanginya, saya akan menyeberangi lautan penderitaan ini. Hari ini saya hanya ingin tahu jawabannya. Yang Linbo menjawab, semangatnya di dalam hatinya seperti pedang, membangkitkan niatnya yang padat untuk memperbaiki dunia. Dalam sekejap, cahaya pedang meledak langsung dari Yang Linbo, terbang melalui kehampaan, dan langsung menuju biksu di atas awan. Pedang ini, seperti bilah yang menembus lautan awan, meledak dengan kecemerlangan 1000 kaki, dan ujung pedang bersinar terang di dunia. Dunia menjadi sunyi. Angin dingin yang bersiul menggerakkan hati orang-orang, tetapi itu jauh dari dinginnya pedang ini. Pedang ini menempatkan mereka semua dalam bahaya. Jika mereka ingin menyeberangi lautan pahit sejauh 3000 mil ini, mereka harus bergantung pada bimbingan kuil kuno Longchan. Tetapi pada saat ini Yang Linbo tiba-tiba menyerang para biksu kuil kuno Longchan, yang setara dengan memotong jalan mereka. Swiss. Setelah beberapa saat, cahaya pedang terbelah di langit. Dan saat cahaya pedang ini pergi, para biksu di atas lautan awan juga tiba-tiba menyerang. Mereka mengayunkan tongkat di tangan mereka, memeluk beberapa kaki cahaya Buddha, dan berubah menjadi Vajra Buddha. Ledakan. Terjadi ledakan di kehampaan, dan aura yang menakutkan beriak dengan kekuatan yang mengerikan. Sebuah lubang dilubangi di lautan awan yang bergulung-gulung, dan pemandangannya sangat mengerikan. Di bawah kekuatan ini, sosok biksu di atas awan juga meledak dan mundur, dan gelombang awan yang menghalangi langit juga menghilang dan jatuh ke langit. Jika bukan karena gelombang besar, itu mungkin telah jatuh ke lautan penderitaan saat ini. Feng Zi melihat apa yang ada di depannya, dan matanya bersinar dengan cemerlang. Dia menjadi semakin bangga, berpikir bahwa dia telah melakukan hal yang benar lagi kali ini. Tuan, Anda tidak menipu saya. Dia mendesah dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu bahwa Yang Linbo sudah berhasrat untuk melemparkannya ke lautan penderitaan ini saat ini. Zhao Wuji di samping terdiam. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Sebagai tuan muda dari Villa Wenjian, meskipun dia memiliki kultivasi biasa dan baru saja menghancurkan tungku, pemahamannya tentang pedang lebih tajam daripada orang biasa. Pada saat ini, Yang Linbo tidak menghunus pedangnya, tetapi hanya sebuah pikiran yang ditambahkan ke energi pedang, yang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, yang membuatnya tercengang. Pada saat ini, dia juga sangat bersyukur atas pilihannya sebelumnya. Ada risiko, tetapi itu sepadan. Saat ini, semua orang digeladak terdiam. Identitas Yang Linbo bukan lagi rahasia, tetapi apa yang mereka lihat saat ini membuat mereka menyadari kengerian Yang Linbo lagi. Pemuda yang keluar dari kota Shenwu ini sudah memiliki kekuatan biasa dan tak tertandingi. Memikirkan hilangnya Qin Tian, membunuhnya dengan satu pedang, dan sekarang pedang menembus lautan awan, mereka terdiam, dan tidak ada yang berani berbicara menentangnya. Tentu saja, mereka juga penasaran dalam hati mereka, jawaban seperti apa yang diinginkan Yang Linbo, sehingga dia akan begitu tegas dan menghunus pedangnya. Dan dari reaksi kuil kuno Longchan, jelas bahwa mereka ada di sini untuk menghentikan Yang Linbo. Yang Linbo, kamu sangat berani, bahkan Yang Longtu tidak berani melakukan ini saat itu. Jika kamu tidak mundur hari ini, bahkan jika Yang Longtu datang, dia tidak dapat menyelamatkanmu. Ombak bergulung di langit, dan para biksu kuil kuno Longchan memelototinya. Apa yang kamu takutkan? Yang Linbo mendongak dan berkata perlahan. Sejak mereka muncul sampai sekarang, mereka telah meminta Yang Linbo untuk pergi, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu dan tidak ingin Yang Linbo mendekat. Tetapi semakin mereka melakukannya, semakin Yang Linbo yakin dengan tebakannya. Di bawah tanah suci Buddha ini, mungkin ada neraka Avici, tanah dosa di bumi. Semakin mereka mencoba menghentikannya, semakin Yang Linbo ingin mencari tahu. Saat berikutnya, dia melangkah dan langsung menuju tepi tebing. Ini adalah air terjun yang mengalir deras. Di bawahnya adalah area kuil kuno Longchan, tempat laut pahit sepanjang 3000 mil mengalir deras. Langkah Yang Linbo juga menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Mata mereka yang sudah terkejut bahkan lebih terkejut saat ini. Mungkinkah dia benar-benar ingin menyeberangi laut pahit? Ini lebih mengejutkan daripada serangannya sebelumnya terhadap para biksu kuil kuno Longchan.
Yang Linbo, laut pahit ini luar biasa. Kuil kuno Longchan telah berdiri selama 1000 tahun. Dikabarkan bahwa 1000 tahun yang lalu, seorang Buddha duduk di laut pahit dan membersihkan tempat ini dengan ajaran Buddhanya yang mengerikan. Tidak ada orang berdosa yang dapat menyeberanginya. Pada saat ini, Su Wangyue, yang selama ini diam, tiba-tiba melangkah maju dan berkata. Mata Yang Linbo juga berkilat bingung. Tiba-tiba dia merasa tidak bisa memahami Su Wangyue. Sikapnya terhadapnya ambigu. Dia sudah menyatakan ketidakpuasan sebelumnya, tetapi sekarang dia maju untuk menjelaskannya, yang membuatnya sangat bingung. Setelah merenung sejenak, Yang Linbo berbalik dan berkata, Nona Su, apakah Anda percaya? Wajah Su Wangyue dingin. Menanggapi pertanyaan Yang Linbo, dia membuka bibir merahnya dan berkata, Anda tidak percaya padaku. Yang Lin menggelengkan kepalanya, saya percaya Nona Su. Tetapi saya tidak percaya bahwa benar-benar ada seorang Buddha di lautan penderitaan ini. Jika benar-benar ada seorang Buddha, hal-hal di kota Weishui tidak akan terjadi. Yang Linbo berkata, suaranya berangsur-angsur menjadi dingin. Alis mata Su Wangyue yang disulam mengencang. Dia akhirnya mengerti mengapa Yang Linbo bertindak begitu tegas dan bertindak tanpa malu-malu terlepas dari tindakan Changlan. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi waspada. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Wajahnya serius, dan dia memiliki niat pedang tersembunyi, seolah-olah dia tersentuh oleh kata-kata Yang Linbo. Yang Linbo mengangguk. Aku tidak yakin. Itu hanya monster serigala yang memberitahuku sebelumnya. Tapi sekarang, aku sedikit mempercayainya. Kata Yang Linbo. Reaksi Su Wangyue mengubah pikirannya. Mengesampingkan kebenarannya sendiri, setidaknya pedangnya tidak pernah tertutup debu. Su Wangyue mengangguk, seolah-olah dia telah membuat keputusannya sendiri, dan berkata dengan tenang, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Yang Linbo tertegun, berbalik dan menatap Su Wangyue, bukankah sekte Buddha dan Tao selalu memiliki asal yang sama? Di dunia kultivasi Daxia, selain Akademi Tiandi di kota Shenwu, sekte Buddha dan Tao adalah ortodoks, dan mereka juga saling menghormati. Justru karena inilah Yang Linbo semakin bingung mengapa Su Wangyue bersedia melangkah ke air berlumpur ini. Su Wangyue berkedip, mengangkat pedang di tangannya, dan berbisik, Buddhisme dan Taoisme memiliki darah yang sama, tetapi pedang dan kejahatan tidak pernah berakhir. Pupil mata Yang Linbo tiba-tiba mengecil, dan dia menatap Su Wangyue dengan heran. Pada saat ini, niat Su Wangyue sangat murni, yaitu, dia tidak akan menoleransi kejahatan. Menarik, itu sebenarnya adalah benih pedang alami. Suara pendeta Tao tiba-tiba muncul. Hati Yang Linbo sedikit tergerak, dan dia bertanya, Pendeta Tao, apa itu benih pedang alami? Itu adalah seorang kultivator pedang yang terlahir dengan itu. Orang seperti ini ditakdirkan untuk berlatih ilmu pedang sejak lahir, dan benih pedang akan menghasilkan niat pedang yang sangat mengerikan saat mereka berlatih. Dan niat pedang gadis ini sangat murni dan baik, artinya, dia ditakdirkan untuk tidak menjadi orang yang pengkhianat dan jahat. Pendeta Tao menjelaskan. Dan kalimat terakhir lebih seperti penjelasan kepada Yang Linbo. Yang Linbo mengangguk, lalu menatap Su Wangyue dan berkata, saya sudah belajar. Setelah pendeta Tao menjelaskan, sikap Yang Linbo juga berubah, tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya. Su Wangyue mengangguk dengan lembut, matanya sedikit menyipit, dan bulu matanya yang panjang tampak bersinar seperti bintang. Setelah beberapa saat, dia berkata, ketika Senior Qi pergi sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Yang Linbo tercengang. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Yang Linbo tentu tahu siapa senior yang disebutkan Su Wangyue. Dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Itu pasti orang dari kamar dagang Shanghai. Selain itu, nadanya persis sama, tanpa keraguan. Selain itu, dia mengatakan bahwa jika kamu masih ingin memanjat kuil Wuwang, kamu seharusnya tidak memperlihatkan kekuatan fisikmu. Semakin kamu memperlihatkannya, semakin sulit untuk memanjat kuil Wuwang. Su Wangyue melanjutkan. Alis pedang Yang Linbo menegang. Dia tidak meragukan kata-kata Su Wangyue. Bagaimanapun, kata-kata Taois itu ada di sana, dan dia bisa percaya pada Taois itu tanpa alasan. Dia merenung sejenak, dan dia mungkin bisa menebak maksud di balik kalimat ini. Sekarang hanya tinggal selusin hari lagi sampai hari kelima bulan Mei,
dan jika dia memperlihatkan terlalu banyak di sepanjang jalan, pasti akan ada lebih banyak pengaturan di kota Shenwu saat itu. Tetapi jika dia tidak memperlihatkan kekuatan semacam itu, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan ke Changlan dengan kultivasinya sendiri? Atau bagaimana dia bisa meminta jawaban dari kuil Wuwang? Yang Lin Bo merenung. Apakah itu Tuan Xia atau Akademi? Sikap mereka terhadapnya konsisten dan mereka tidak bisa mentolerirnya. Dan mereka mempersembahkan kurban kepada leluhur mereka di kuil Wuwang pada bulan Mei untuk menargetkan keluarganya. Yang Kai sudah menebak ini ketika dia memberitahunya. Itu juga dikonfirmasi oleh Gai Jiutian sebelumnya. Karena itu, kata-kata Su Wangyue saat ini membuat Yang Lin Bo merasa terjerat. Dia bisa menyembunyikan caranya, tetapi premisnya adalah menyerahkan kuil kuno Longchan dan melepaskan perjalanan ke Changlan. Tetapi dengan cara ini, dia tidak dapat mencapai kemajuan pesat yang ingin dilihat ayahnya. Untuk sesaat, hati Yang Lin Bo bingung. Jangan pedulikan. Jika kamu bertindak dengan ragu-ragu, kamu tidak akan bisa berjalan di jalan yang tak terkalahkan. Pada saat ini, suara pendeta Tao tiba-tiba terdengar. Seperti guntur, itu bergema di hati Yang Lin Bo. Dalam sekejap, hati Yang Lin Bo terkejut, dan matanya berangsur-angsur kembali jernih. Kamu benar, aku menyembunyikan ketidakmampuanku karena aku takut. Tetapi ini bertentangan dengan jalan yang ingin aku tempuh. Terlebih lagi, dengan temperamenku, aku tidak bisa mengabaikan masalah ini begitu saja. Yang Lin Bo berkata dengan berani, dengan tekad seperti besi. Kalau begitu lakukanlah. Pendeta Tao itu menjawab, tetapi tidak mengatakan lebih banyak, hanya kalimat sederhana. Yang Lin Bo perlahan menatap Su Wangyue, terima kasih Nona Su karena telah mengingatkanku. Dia mengucapkan terima kasih. Tidak peduli apapun, orang dari kamar dagang Changhai dan Su Wangyue sama-sama bermaksud baik, jadi dia tentu saja tidak bisa mengecewakan orang. Su Wangyue mengangguk, lalu dalam sekejap, sosoknya bergerak dan terbang ke udara. Rumah pedang Cihang, Su Wangyue, tolong seberangi 3000 lautan kepahitan. Su Wangyue tidak menanyakan keputusan Yang Lin Bo, tetapi memimpin. Su Yue juga menatap ke atas kehampaan. Dia ingin melihat apakah orang-orang dari kuil kuno Longchan berani menghentikannya. Maafkan saya, Nona Su. Tidak seorang pun akan menyeberangi lautan penderitaan ini hari ini. Biksu dari kuil kuno Longchan menanggapi di atas ombak, suaranya sangat tegas. Yang Lin Bo mensibir. Kuil kuno Longchan berusaha menutupi kebenaran. Jika itu ditujukan padanya, itu bisa dimengerti. Tetapi bahkan Su Wangyue dan yang lainnya menghentikan mereka, yang menunjukkan bahwa mereka sengaja menutupinya. Su Wangyue tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan rok putihnya bergerak mengikuti angin. 3000 lautan kepahitan gratis. Jika kuil kuno Longchan tidak menyeberang, maka aku akan memaafkan Wangyue karena tidak mengetahui betapa seriusnya situasi ini. Suara Su Wangyue tegas. Reaksi kuil kuno Longchan membuat Su Wangyue percaya apa yang dikatakan Yang Lin Bo, bahwa mereka berhubungan dengan hal-hal di kota Weishui. Dalam kehampaan, keempat biksu itu saling memandang dan menjadi serius. Su Wangyue berbeda dari Yang Lin Bo. Mereka dapat menghadapi Yang Lin Bo tanpa ragu-ragu, tetapi mereka tidak berani menghadapi Su Wangyue, seorang murid dari rumah pedang Cihang. Meskipun kuil kuno Longchan adalah warisan kuno dan tempat suci agama Buddha, rumah pedang Cihang tidak kalah rendahnya dengan mereka. Saat mereka ragu-ragu, sosok Su Wangyue sudah melangkah di atas ombak. Pakaian putihnya berkibar, seperti makhluk abadi yang dibuang di dunia. Dalam sekejap, dia berdiri di udara dengan pedang di tangan, menghadap keempat orang itu. Hari ini aku ingin menyeberangi lautan penderitaan ini, dan kalian tidak dapat menghentikanku. Suara Su Wangyue dingin, dan pedang panjang di tangannya seputih salju, dan cahaya pedang itu bergerak. Perisu, mengapa kamu begitu agresif? Para biksu tinggi dari kuil kuno Longchanku sedang bertempur di Changlan, tetapi kamu melakukan kekerasan di lautan penderitaan ini. Apakah kamu tidak takut kuil kunoku akan menghukummu, Cihang Jiansai, di masa depan? Amitabha, Perisu, mengapa kamu tidak mundur dan mengambil jalan memutar ke Changlan? Para biksu dari kuil kuno Longchan menanggapi. Namun sikap ini saat ini juga mencerminkan bahwa mereka tidak mau bertarung dengan Su Wangyue. Apa yang terjadi di masa depan terserah padamu, tetapi hari ini aku harus menyeberangi lautan penderitaan ini dan pergi ke kuil kuno untuk melihatnya. Su Wangyue berkata, sangat bertekad. Wajah keempat orang itu sedikit berubah.
Terutama biksu yang memegang tongkat, wajahnya langsung menjadi marah. Perisu, biksu agung kuil kunoku ada di Changlan. Gerbangnya baru-baru ini ditutup. Jika kau ingin bermeditasi dan berdiskusi tentang Dao, silakan kembali lagi nanti. Salah satu dari mereka menjawab. Su Wang Yue menggelengkan kepalanya pelan, kalau begitu, jangan salahkan Wang Yue karena menyinggungmu. Hari ini, Wang Yue juga ingin memverifikasi sebuah jawaban. Su Wang Yue berkata, dan tidak berkata apa-apa lagi. Pedang di tangannya berkelebat, dan sosoknya berubah menjadi cahaya pedang yang terbang menembus kehampaan. Di sisi lain, dua biksu yang memegang tongkat juga beraksi pada saat yang sama, menyapu cahaya Buddha, dan bertarung dengan Su Wang Yue. Adegan ini juga membuat semua orang di lapangan bingung. Mereka melihat punggung Su Wang Yue dan menjadi bingung. Ini, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Perisu selalu bersikap santai, mengapa dia begitu agresif hari ini? Juga, jawaban apa yang ingin dia verifikasi? Tidak, Yang Linbo juga mengatakan sebelumnya bahwa dia menginginkan jawaban. Perisu berbicara untuknya sebelumnya, dan mereka berdua berkomunikasi. Mungkinkah ada rahasia yang tak terkatakan di kuil Longchan kuno ini? Beberapa orang bereaksi dan memikirkan komunikasi antara Yang Linbo dan Su Wang Yue sebelum mereka berada di tebing. Meskipun mereka tidak tahu apa yang mereka katakan satu sama lain, Su Wang Yue langsung bertindak setelahnya, yang membuat mereka banyak berpikir dan menebak-nebak. Karena tempat ini dan tebing. Tidak perlu menebak, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kakak tertuaku pasti akan menyeberangi lautan pahit ini kali ini, dan bahkan membunuh kuil Longchan kuno. Maka kamu akan tahu betapa penuh kebencian kelompok biksu munafik ini. Feng Zi mendengar bisikan orang banyak dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Mata semua orang langsung tertuju padanya. Namun itu sangat rumit. Bolehkah aku bertanya, apa yang terjadi? Seseorang bertanya, dan suaranya juga sangat hormat. Feng Zi menggaruk kepalanya, seolah-olah ditatap seperti ini membuatnya sedikit tidak wajar. Namun sebelum dia dapat berbicara, dia disela oleh seseorang diam. Tidakkah menurutmu kamu sudah cukup merepotkan saudaraku Yang? Zhao Wuji lah yang berbicara. Zhao Wuji menatap Feng Zi tanpa daya. Mungkin Feng Zi tidak menyadarinya, tetapi dia dapat melihat bahwa Yang Linbo bukanlah tipe orang yang menonjol. Namun Feng Zi mendorongnya ke garis depan beberapa kali. Dan sekarang, jika dia benar-benar mengatakan sesuatu yang mengejutkan, maka dia akan benar-benar berperang dengan kuil kuno Longchan, dan bahkan melibatkan semua orang yang hadir. Masalah datang dari mulut. Tanah suci Buddha yang telah ada selama ribuan tahun memiliki latar belakang yang tidak diketahui dan tidak boleh mudah terprovokasi. Mata Feng Zi tenggelam dan menunjukkan ketidaksenangan. Dia berencana untuk memainkan gelombang besar, untuk membiarkan Yang Linbo menggulingkan kuil kuno Longchan, dan kemudian Yang Linbo akan benar-benar menunjukkan kesuciannya di depan semua orang, dan kemudian dia pasti akan memandang dirinya sendiri dengan lebih hormat. Ini juga yang dikatakan pria itu di awal, dan dia mempercayainya tanpa ragu. Namun dia tidak menyangka bahwa dia disela sebelum dia memulai. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengendalikanku? Feng Zi berteriak dengan marah. Diam. Zhao Wuji bahkan tidak melihatnya, sosoknya melintas, dan dia langsung datang ke sisi Yang Linbo. Saudara Yang, apakah ada cara untuk menyeberangi lautan pahit ini? Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Linbo, tetapi dia bertekad untuk berdiri di sisi Yang Linbo. Ini adalah kesempatannya, dan juga kesempatan bagi Villa Wenjian, jadi tidak ada keraguan. Yang Linbo merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya. Zhao Wuji mengangguk, apa yang Anda ingin saya lakukan? Yang Linbo merenung sejenak, tetapi segera berkata, Saudara Zhao, apakah Anda punya cara untuk membiarkan orang-orang ini menyeberangi lautan pahit sejauh 3.000 mil ini? Zhao Wuji mengangguk. Meskipun lautan pahit tidak dapat diseberangi dan perlu dibimbing. Tetapi dia datang dari Villa Wenjian, jadi dia secara alami tahu hal-hal yang tidak diketahui orang biasa. Kalau begitu bawa mereka ke sana. Kali ini saya ingin mereka menjadi saksi bagi saya. Yang Linbo berkata, sambil menatap kehampaan, Nona Su, mereka diserahkan kepada Anda. Saya akan pergi dulu. Bersambung.